saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus. Ketemu lagi dengan kita di Lunch with Jesus. Jadi hari ini seperti Lunch with Jesus, saya pun mau mengajak saudara makan bareng. Nah, apa sih? Kenapa saya bawa mainan ini gitu kan? Karena saya mau mengisahkan pengalaman saya waktu kecil. Kalau yang kita lihat di sini, mainan ini, nah, ini adalah mainan favorit saya waktu saya masih kecil. Waktu itu ketika saya main masak-masakan, saya merasa bahwa saya sudah menjadi koki yang handal waktu itu. Masakan apapun saya bisa. Dan ini terbukti ketika bermain bersama dengan mama saya. Saya akan tanya kepada dia, dan reaksinya adalah reaksi yang paling saya sukai. Dia akan seperti ini. Ina, enak banget, kamu jago banget deh jadi koki. Nah, di situ saya benar-benar merasa bahwa saya ini koki yang hebat, yang handal gitu ya. Dan di situ saya menjadi satu motivasi saya untuk memiliki satu cita-cita, yaitu menjadi koki sungguhan. Dan terbukti saya berhasil untuk mewujudkannya. Tapi saudara sekalian, ketika saya benar-benar menjalani menjadi seorang chef, ternyata prosesnya itu tidak semudah ketika saya sedang bermain masak-masakan. Karena banyak sekali sukacita, dukacita yang saya alami. Tapi di situ saya sadar bahwa ketika proses yang tidak enak ini dan saya mengalami satu hasil, yaitu ketika kue saya itu jadi dan saya bisa menikmatinya dan saya bisa melihat teman-teman saya menyukainya, ada satu sukacita yang luar biasa yang saya sendiri gak bisa ekspresikan. Saudara, ini sama halnya seperti ketika kita itu membaca hanya firman Tuhan. Hati-hati saudara, ketika kita hanya membaca firman Tuhan, sebenarnya itu seperti saat kita sedang main masak-masakan. Bahwa kita sudah menjalankannya, tapi sebenarnya belum ada hasil nyata yang kita terima. Hari ini saudara, saya mau ajak saudara untuk memahami lebih lagi tentang bacaan liturgi pada hari ini, yaitu diambil dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Isinya adalah, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Kita bisa lihat bahwa Tuhan itu menegaskan, Yesus menegaskan bahwa dia sama sekali tidak meniadakan hukum Taurat. Ia berkhotbah di bukit ini itu karena banyak sekali orang Farisi dan hukum Taurat yang datang kepada Yesus dan menyalahpahami bahwa Yesus itu sepertinya tidak menaati hukum Taurat. Hari Sabat ia menyembuhkan banyak orang di sana. Orang Farisi banyak sekali mengkritik dia. Tapi apa yang Yesus katakan? Manakah yang lebih penting? Menyelamatkan manusia atau menaati hari Sabat yang dianggap suci? Di situ kita bisa lihat apa reaksi Yesus. Yesus ingin supaya kita bukan hanya mematuhi gitu ya, ajaran-ajaran agama, mendengarkan ajaran-ajaran agama. Tapi yang ia ingin kita lakukan adalah kita bertindak. Kita melakukannya, ajaran-ajaran dari hukum Taurat tersebut. Jadi kita boleh lihat bahwa Yesus di sini itu sangat-sangat ingin kita untuk berperilaku seperti apa yang tertulis di hukum Taurat. Terkadang saudara,
ketika kita benar-benar mengalami menghafal atau mungkin memiliki satu rema ayat dalam hidup kita, terkadang kita tuh merasa ini ayat aku banget gitu ya. Ini ayat saya banget dan saya pasti hafal. Tapi saudara, bayangkan jika ada seseorang datang kepada saudara dan bertanya seperti ini. Saudara, apakah kamu hafal ayat itu? Jawaban kita mungkin, ya saya hafal. Tapi ketika pertanyaannya adalah seperti ini. Saudara, apakah kamu melakukan apa yang diajarkan oleh firman itu? Disitulah mungkin kita mulai, udah belum ya? Nah, di situ terkadang apa yang kita tahu, kita baca, kita dengarkan, itu tidak semudah yang terdengarnya. Seringkali kita tahu, waktu kita mengalami terluka oleh orang yang kita kasihi, kita ingat langsung ayat bahwa Tuhan mengatakan, ampunilah orang yang melukai hatimu 77 kali. Kita ingat ayat itu. Tapi prakteknya ketika kita terlukai, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung saat itu juga kita bilang, ya saya mengampunimu? Atau kita masih kayak, aduh Tuhan, susah Tuhan untuk mengampuni dia. Dia terlalu melukai. Ada satu quotes, saudara, yang saya benar-benar membuat saya tertampar ya. Di sini dikatakan, tidak ada satupun yang lebih baik daripada menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Tetapi tidak ada yang lebih bodoh daripada mengetahui kehendaknya, mengetahui kebenaran firman-Nya, tetapi tidak melakukannya. Di sini, saudara, saya sungguh-sungguh tertampar. Karena terkadang saya sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi saya tidak melakukannya. Saudara, ketika kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan, ada satu hal, mungkin satu momen di mana yang menurut saya adalah satu momen yang sangat indah, ketika ada seseorang akan datang atau menghampiri saudara dan ia akan berkata, I see Jesus in you. Atau saya melihat ada Yesus di dalam hidupmu. Alangkah indahnya saudara, ketika ada yang berkata sedemikian itu kepada kita, bahwa ada Yesus di dalam diri kita. Dan saat ini saya mau undang saudara sekalian untuk kita nyanyikan satu pujian. Bagaimana Tuhan mau untuk kita menjadi pelaku firman-Nya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku
tanda mujizat terjadi dalam hidupku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Mari saat ini saudara, kita mau menyatukan hati kita dalam tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, terima kasih atas kasih karunia yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh banyak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan segala firman yang telah kami dengar, telah kami baca, dapat kami sungguh-sungguh hayati. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah segala yang kami lakukan Tuhan adalah untuk memuliakan Engkau saja. Dan biarlah Tuhan kami terus Tuhan memiliki hidup yang serupa dengan-Mu. Memiliki pribadi Kristus di dalam hidup kami masing-masing. Dan biarlah terus Tuhan Kau lindungi kami, Kau limpahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.